Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap kita akan terus merasakan hadirat Tuhan, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita percaya pagi hari ini juga Tuhan akan melawat kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Sebab itu saya mendorong Anda pagi hari ini untuk membuka hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau saya boleh berkata bahwa apa yang saya khotbahkan adalah sesuatu yang terpenting yang harus Anda dengar. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, banyak hal Tuhan mengingatkan buat saya secara pribadi lebih dulu. Tuhan menegur beberapa hal di area hidup saya. Dan saya juga rindu hal yang sama, kita semuanya membuka hati untuk pesan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Wahyu pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, perhatikan Alkitab kita masing-masing. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kita mendengar firman Tuhan hari ini, dan kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Nya, firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Dalam kekristenan memang secara berkala kita perlu melakukan seperti halnya kita melakukan check up medis yang secara rutin kita lakukan. Beberapa di antara saudara mungkin 1 tahun sekali melakukan medical check up. Kami juga setiap tahun saya juga melakukan general check up untuk melihat seperti apa kondisi kesehatan saya. Bukan seperti yang kira-kira, bukan seperti yang rasa-rasanya, tetapi perlu mengetahui dengan persis apakah saya sehat, benar-benar sehat. Itu sebabnya perlu yang namanya general check up. Demikian pula halnya dengan kehidupan rohani kita. Kadangkala kita perlu untuk mengetahui di mana posisi rohani kita saat ini. Khawatirnya adalah seperti ini, jangan-jangan kita sudah bergeser demikian jauh daripada Tuhan, dan kita kegeeran bahwa kita menjadi orang Kristen yang sangat-sangat saleh, saya sangat-sangat layak, bahkan tidak hanya sekedar masuk surga, saya paling layak untuk mendapatkan tempat terbaik di surga sana. Lalu kemudian pada hari yang terakhir terjadilah ini. Kita berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, aku berterus terang kepadamu. Sesungguhnya aku tidak kenal engkau sekalian. Hai engkau pembuat kejahatan. Kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melayani engkau? Aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan, aku melakukan berbagai macam mujizat. Tapi Tuhan ternyata tidak mengenal kita. Ayat ini sungguh mengherankan. Orang yang bahkan sudah melakukan mujizat, berarti dia orang pelayanan. Berarti dia orang yang mungkin sangat akrab dengan dunia kekristenan dalam konteks sekarang. Tetapi rupanya orang itu pun tidak dikenal Tuhan. Ketika saya mempersiapkan ini, saya berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai saya yang pertama, keluarga saya,
jemaat Tuhan di tempat ini mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Kita kegeeran, merasa diri kita paling layak, tapi nyatanya bahkan Tuhan sendiri tidak mengenal kita. Bukan menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, dan itu bisa terjadi. Jemaat Efesus adalah contoh jemaat yang dari luar tampak sangat ideal. Kalau Anda tanya kepada gembala sidang manapun, mereka menginginkan jemaat seperti jemaat di Efesus ini. Karena Alkitab menulis bahwa mereka rajin, berjerih lelah dalam pekerjaan Tuhan. Siapa yang tidak suka punya jemaat yang dia suka melayani Tuhan. Tidak cuma suka melayani, dia berjerih lelah. Bayangkan, kalau dia berjerih lelah melayani Tuhan, saya rasa dalam hal doa, dalam hal ibadah sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena melayani saja dia begitu getol. Dia berlelah-lelah bersedia melakukannya untuk Tuhan. Alkitab juga menulis tentang jemaat di Efesus, jemaat yang sangat tekun. Artinya melakukan terus-menerus. Artinya bukan seperti kapal selam, kadang muncul, kadang tenggelam. Bukan tidak konsisten, tapi sangat konsisten. Ini jemaat Efesus, jemaat yang sangat ideal. Bukan hanya sekedar hangat-hangat tahi ayam. Kalau acara tertentu habis KKR, mirip mengalami kobaran yang luar biasa. Tapi dalam sekejap padam lagi. Nyala lagi, padam lagi, nyala lagi, padam lagi, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Ini jemaat yang tekun, artinya kesetiaannya juga luar biasa. Dan kemudian, dia juga tidak sabar dengan orang-orang jahat. Ini berarti jemaat yang secara etika, secara moral, sungguh jemaat yang layak diperhitungkan. Tidak ada dosa moral di antara mereka. Kenapa? Sebab dengan orang jahat saja mereka tidak sabar. Lalu kemudian mereka juga dikatakan bisa membedakan mana rasul yang benar-benar rasul dan mana pendusta. Artinya apa saudara? Mereka punya karunia bahkan untuk membedakan roh. Bayangan saya, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang punya banyak karunia. Bahkan bisa membedakan roh. Karunia membedakan roh artinya dia ketemu seseorang baru sebentar. Tapi dia sudah bisa tahu apa yang tersembunyi di dalam hati orang itu. Seperti halnya ketika Ananias dan Safira datang di hadapan rasul-rasul, membawa uang yang banyak sambil berkata, ini adalah seluruh hasil penjualan ladangku. Dan kemudian Rasul Petrus dengan tegas berkata, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Punya karunia. Dan rupanya jemaat Efesus juga punya karunia seperti itu. Tentu ini jemaat yang sangat luar biasa. Bahkan bersedia menderita dan tidak kenal lelah. Jemaat yang militan. Kurang apa? Ideal di mata gembala. Kalau Anda tanya kepada saya, tentu saya mengharapkan Anda rajin, Anda setia, Anda konsisten, Anda tidak kenal lelah. Bahkan Anda punya karunia-karunia yang hebat. Tetapi sekalipun sangat sempurna dari luar. Tapi ada satu hal yang bahkan Tuhan sampai mencela. Yang bahkan Tuhan sampai mengingatkan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi buat Tuhan ini bukan sekedar hal yang sepele dan sederhana. Buat Tuhan ini dosa yang sangat serius. Karena Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, ingat betapa dalamnya engkau jatuh. Tuhan tidak hanya berkata, ingat ya engkau telah jatuh. Enggak seperti itu, tapi ada penekanan yang kuat di sini. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dosa apa yang dimaksud? Mereka tidak berbuat jahat, mereka tidak melanggar hukum. Mereka tidak melakukan tindakan-tindakan asusila. Mereka tidak korupsi. Lalu apa yang salah? Apa yang membuat Tuhan berkata betapa dalamnya engkau telah jatuh? Dan Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kita menganggap bahwa ini sepele. Dan mungkin Anda heran, bagaimana mungkin yang seperti ini betapa dalamnya kita telah jatuh. Kan sepele. Aku masih ibadah, aku bahkan masih melayani,
Aku bahkan masih bisa memberi, bahkan kegiatan apapun, proyek apapun aku dukung. Bagaimana mungkin Tuhan berkata, betapa dalamnya engkau celah jatuh. Bukankah hanya tidak sebergairah dulu? Bukankah hanya tidak punya passion seperti yang dulu? Justru itu adalah inti masalahnya. Ingatkah Anda khotbah saya 2 minggu yang lalu? Bagaimana jika tiba-tiba pasangan Anda berkata, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan bercerai. Aman-aman saja. Jangan khawatir, kalau foto kita masih bersama-sama. Jangan khawatir, aku masih tetap mencukupi segala kebutuhanmu. Enggak usah khawatir, arisanmu bisa tetap jalan terus, shoppingmu tetap jalan terus. Jangan khawatir, aku akan tetap memberi uang kepadamu. Hanya saja, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Bagaimana perasaan Anda, ibu-ibu? Anda mungkin berkata, sepele Pak, enggak apa-apa Pak. Tapi jujur dari kedalaman hati Anda, kita butuh dicintai, bahkan lebih daripada apapun. Betul enggak? Cinta lebih dari apapun. Bahkan kalau Anda disuruh milih, mana? Kalau Anda punya pilihan antara cinta dan uang, kalau kita ngomong cara berpikir yang sehat, saya rasa Anda akan menghargai cinta bahkan lebih daripada uang. Beberapa kisah nyata, beberapa orang yang ketika suaminya menjadi sangat maju, sangat sukses, lalu kemudian suaminya berselingkuh, tetapi pada saat yang sama suaminya berkata, semua segala kebutuhanmu, bahkan semua kemewahan tetap aku berikan kepadamu. Dan menurut pengakuan banyak istri, mereka lebih memilih suaminya yang dulu, yang belum sesukses sekarang. Yang mungkin dia tidak mengalami kemewahan sekarang, tapi mendapatkan cinta sepenuhnya. Makanya di dalam 1 Korintus, Paulus menulis tentang kasih. Bahkan membandingkan, seandainya kita bisa melakukan mujizat demi nama Tuhan. Sekalipun kita bisa bernubuat, mengucapkan dengan bahasa-bahasa roh, bahasa malaikat. Bahkan kita memberikan diri untuk dibakar sekalipun. Tapi firman Tuhan menulis, kalau tidak ada kasih, semuanya tidak ada guna dan tidak ada arti. Ternyata yang terpenting bagi Tuhan adalah kasih. Bukan hanya sekedar kita ibadah ke gereja. Bukan sekedar saudara melayani Tuhan. Bahkan bukan sekedar kita memberi untuk Tuhan. Karena yang Tuhan mau lebih daripada itu. Miliki kasih. Bahkan kasih yang mula-mula. Kita semuanya punya pengalaman kasih yang mula-mula. Berapa banyak di antara Anda sudah jadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun mungkin. Pertanyaan saya, apakah kasih Anda masih sama seperti dulu ketika pertama kali Anda mencintai Tuhan? Saya masih ingat ketika awal-awal saya bertobat, saya tiap hari berdoa, saya tiap hari baca firman. Bahkan tidak hanya sekedar membaca firman, saya benar-benar merangkum firman yang saya baca. Ketika saya jatuh cinta pertama kali, saya masih ingat itu SMP kelas 3. Saya pagi-pagi jam 5 sudah pergi ke gereja untuk doa pagi. Dan setelah itu nyambung langsung ke sekolah. Tiap pagi saya lakukan. Dan mungkin itu adalah kumpulan yang aneh. Karena pada waktu itu seingat saya, yang hadir itu oma-oma, emak-emak, ibu-ibu tua, jarang sekali anak muda. Mungkin anak muda satu-satunya adalah saya. Saya masih ingat juga setiap kali mau sekolah selalu pendeta, waktu itu gembalanya adalah ibu pendeta, gerejanya adalah gereja GUPDI Pasar Legi pada waktu itu, almarhum Bapak Ibu Petrus Iman Santoso. Tiap pagi saya didoakan. Bahkan nama saya, baptis saya Petrus itu juga karena beliau yang kasih nama baptis. Sebelum yang lain dapat nama baptis. Karena saya tahu ketika dibaptis semua dipanggil nama mereka.
Tapi buat saya secara khusus langsung dilekatkan nama baptisnya. Itu awal saya benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan. Saya lakukan secara konsisten. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kadangkala berjalannya waktu, saya harus mengakui saudara, cinta itu bisa luntur. Anak remaja yang sedemikian getol dengan Tuhan, tapi saya pernah terhilang 2 tahun. Saya tidak ke gereja lagi. Kalau ke gereja saja tidak, bisa dipastikan berdoa, baca firman, pasti tidak juga. Karena orang akan selalu melihat apa yang kelihatan dulu. Jadi saya tidak yakin kalau Anda berkata, Pak saya tidak ke gereja, tapi percayalah, tenanglah Pak Gembala, saya di rumah masih tetap berdoa, saya masih tetap baca firman. Kemungkinan tidak, karena saya mengalaminya. Saya sempat terhilang 2 tahun, tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan panggil saya lagi. Sehingga kembali saya mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Siapapun bisa kehilangan kasih yang mula-mula. Siapapun. Bahkan seorang hamba Tuhan bisa bergeser dan kehilangan kasih yang mula-mula. Karena itu penting pagi hari ini kita mendengarkan pesan Tuhan. Kenapa jemaat, sehebat jemaat Efesus, semilitan jemaat Efesus, punya kualitas seperti jemaat Efesus, punya karisma seperti jemaat Efesus, itu pun bisa kehilangan kasih yang mula-mula. Saya bagikan ada beberapa hal, kalau waktunya cukup saya bagikan 3 hal. Yang pertama, ini yang membuat saya pernah kehilangan kasih yang mula-mula dan mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Dan justru ini peringatan untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Hal yang pertama, kenapa kita bisa kehilangan kasih yang mula-mula? Sebab semuanya sudah menjadi terlalu biasa. Katakan terlalu biasa. Semuanya ketika sudah menjadi biasa, itu akan menurunkan tingkat kekaguman kita. Pertama kali kita naik pesawat terbang, rasanya mendebarkan. Perasaan deg-degan, perasaan takut, tapi perasaan excited campur jadi satu. Bahkan ada yang tidak bisa tidur hanya gara-gara besok naik pesawat terbang. Yang pertama, selalu pengalaman pertama mendebarkan. Excitednya luar biasa. Jadwal penerbangan jam 7 pagi, jam 2 dini hari kita sudah bangun. Bukannya apa? Tidak bisa tidur. Membayangkan besok saya berada di ketinggian tertentu, rasanya bagaimana. Untuk pertama kali merasakan naik pesawat seperti apa. Tapi kalau Anda sudah naik pesawat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, enggak lagi excited. Betul enggak? Sesuatu yang terus akan menurunkan tingkat kekaguman kita. Pertama kali kita keluar negeri, saya juga pernah kali pertama keluar negeri. Kalau saya ingat betapa desitnya saya. Tahu desit saudara? Rasa-rasanya, kalau ngomong kampungan saya takut saya di demo banyak orang kampung. Tapi itulah saya. Pertama kali keluar negeri, rasa-rasanya wow. Rasa-rasanya pengennya pamer. Dan betul, pulang dari luar negeri, kumpul keluarga, saya pamerkan semua foto di luar negeri. Tapi kalau diingat-ingat, sebetulnya juga wajar. Kenapa? Kali pertama. Semua yang serba pertama, luar biasa. Anda jatuh cinta pertama, rasanya juga luar biasa. Pacaran pertama rasanya juga luar biasa. Tapi hati-hati kalau sudah menjadi biasa. Makanya saya selalu mendorong anak-anak muda di sini, kalau kalian pacaran, hati-hati. Tentukan batasan yang jelas, mana yang boleh dan mana yang tidak. Sebab semua yang biasa itu bisa menurunkan tingkat kekaguman kita. Kita yang kali pertama belum pernah pacaran, dan akhirnya digandeng pasangan kita, baru dipegang, itu voltasenya lebih dari 220. Betul gak? Saya juga punya pengalaman seperti itu. Gandeng, menyentuh, waktu itu pacar saya, rasanya itu memang apa gitu. Makanya batasi,
komitmen, cukup gandengan saja. Sebab kalau sudah terbiasa gandeng tangan, strumnya mulai turun dan akhirnya tidak ada strum sama sekali, kadang-kadang menuntut lebih. Cium. Lalu cium dari dahi, masakan dahi sih. Pipi, masakan cuma pipi sih. Bibir, pertama kali rasanya juga excited. Nanti lama-lama biasa lagi, turun lagi. Semua kalau sudah menjadi begitu biasa, nilai kekagumannya akan turun. Pertama kali melayani, excitednya luar biasa. Pertama kali nama Anda masuk di jadwal, Anda dikirimi selebaran, nama Anda pertama kali tercatat di situ. Jadi singer misalnya, excitednya luar biasa. Lagunya yang mau dinyanyikan diputar berulang-ulang. Bajunya sudah dipersiapkan. Besok dress code-nya apa dia sudah tahu. Bahkan bela-belain uang tabungannya diambil hanya supaya semua yang terbest, yang terbaik. Tapi kalau sudah nyinger sekali, nyinger 2 kali, 5 kali, 10 kali, tak terhitung lagi. Pertanyaan saya sama, apakah Anda masih sama excitednya? Atau begitu nama Anda muncul, tiba-tiba aduh singer lagi. Halo? Begitu ada acara sedikit dengan mudah kita, bisa enggak ya geser? Bisa enggak ya tuker? Bisa enggak ya saya enggak melayani? Dan mungkin alasannya biar yang muda-muda. Sebetulnya bukan soal yang muda-muda. Karena dia enggak punya passion lagi. Kenapa? Semuanya terlihat biasa. Sama saudara, kalau Yesus sudah menjadi sesuatu biasa, kekaguman kita akan turun. Buat kita bisa menghirup oksigen kan biasa, betul enggak? Kita baru tahu betapa mahal berharganya oksigen. Ketika kita benar-benar ngambil nafas saja sulit, susah, baru kita bisa menghargai itu. Kadang-kala Yesus jadi sesuatu yang sangat biasa. Diberkati biasa. Dapat berkat biasa. Dapat gaji pertama, siapa yang enggak excited? Wow. Saya masih ingat ketika pertama kali kami buka usaha sendiri. Dan kemudian dapat order. Dan ordernya besar. Kayak rasanya enggak percaya. Ini beneran enggak ya? Ditipu enggak ya? Dan ternyata beneran. Transferannya masuk. Saya berulang kali cek terus gitu. Penasaran. Dan setelah benar-benar duit itu masuk, angkanya besar menurut ukuran saya pada waktu itu. Wow. Lalu kemudian bulan berikutnya transferan lebih gede. Transferan lebih gede lagi. 2 tahun berikutnya lebih gede lagi. Berkali-kali lipat dari transferan yang pertama. Tapi anehnya loh, anehnya. Kok rasanya tidak se-wow dulu ya? Anda bisa menangkap yang saya maksud. Kadang-kadang cinta kita kepada Tuhan, itu bisa luntur ketika kita menganggap Tuhan itu biasa. Kalau saya diberkati biasa, saya kan orang Kristen, saya kan melayani, saya kan ibadah. Biasalah, saya kan berdoa, saya kan baca firman, ya wajar Tuhan memberkati. Bahkan kalau Tuhan tidak memberkati, kita marah. Itu kan aneh. Saya itu beberapa kali kami punya kebiasaan memberikan kado kepada staf, bahkan memberikan kado kepada operator. Tiap tahun kami lakukan. Dan terus terang ya, karena tiap tahun diberi, itu jadi rasanya gimana? Biasa. 1 kali saya telat memberi, ditagih saudara. Serius. Pada waktu gajian, dia tanya kepada saya, Pak, kado ulang tahun saya belum loh. Jadi dari sesuatu yang anugerah, lalu kemudian jadi biasa,
Dan kalau enggak dapat, marah dan protes. Dan itu real terjadi. Kita itu kan gitu. Awal diberkati, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu besar cukup bagiku. Lalu ketika sudah menjadi terlalu biasa, yang terjadi, kenapa berkatnya cuma segini Tuhan? Kenapa omsetku enggak nambah Tuhan? Kenapa karirku tidak promosinya lebih besar, lebih tinggi lagi dan seterusnya. Ingat, sesuatu yang biasa bisa menurunkan tingkat kekaguman kita. Hal yang kedua, tahukah Anda yang paling bahaya dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, itu adalah kita jauh, tapi kita tidak sadar kita telah jauh. Itu yang paling bahaya. Ayo pelayan Tuhan di sini, ingat baik-baik ya, hati-hati. Yang paling bahaya adalah ketika kita sudah berada di posisi luar kehendak Allah, keluar dari hadirat Allah, tapi kita merasa masih di dalam, masih baik-baik saja. Itu yang paling bahaya. Kalau Anda wisata ke pantai, biasanya kalau wisatanya yang dijaga benar saudara, itu biasanya selalu ada bendera peringatan di pinggir pantai. Betul? Anda ke Kuta lah ya, di sana selalu ditancapkan bendera warna merah, saya lupa warnanya merah atau kuning, saya lupa pastinya. Tapi yang pasti adalah ada bendera di sana dan kemudian ada penjaga pantai yang setiap kali kita bergeser, kita melanggar langsung peluitnya dibunyikan. Saya nemeni anak saya, awalnya kita ini berada di mana? Nggak jauh dari laut, jadi artinya di bibir pantai garis yang paling aman. Tapi karena keasikan, lalu kemudian lama-lama kita bergeser. Semula saya selalu mengawasi anak saya, nggak boleh tengah-tengah, ayo minggir. Padahal saya yang nemeni. Lama-lama saudara, dari bibir pantai, nggak sadar, kemudian bergeser. Dan akhirnya sampai penjaga pantai membunyikan peluit. Artinya saya sudah berada di garis bahaya. Itu pun saya tidak menyadari. Bergeser itu yang paling bahaya. Kalau dosanya nyolok, itu kita gampang untuk bertobat. Yang sulit bertobat adalah dosa yang tidak kentara. Anda lihat jam, apalagi jam yang ada jarum. Jam yang ada jarum tidak ada jarum detik. Anda lihat kelihatannya sama terus, posisinya sama terus. Tapi sebetulnya itu posisi tidak sama. Posisi itu bergeser, sedikit, dan sedikit. Anda lihat matahari. Anda percaya, praktek pulang dari sini, Anda lihat matahari. Kalau Anda mendongak ke atas, lihat matahari, posisinya kelihatannya sama terus. Iya di situ terus. Tapi tahukah Anda, itu sebetulnya bergerak, bergeser. Memang sedikit demi sedikit, tapi justru karena sedikit inilah yang membuat kita tidak sadar bahwa kita sudah bergeser. Cinta kita kepada Tuhan bisa bergeser. Kita melayani Tuhan bisa bergeser. Siapapun bisa bergeser. Bahkan raja sekelas Salomo, raja yang dikenal bijak, raja yang dikenal luar biasa, raja yang bahkan membangun bait suci, raja yang dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara besar, tapi dia pun bisa bergeser. Kadang nggak masuk akal, kok bisa ya? Dari Raja Salomo yang hikmatnya luar biasa, akhirnya dia menyembah berhala. Akhirnya dia mengikuti dewa-dewa sesembahan istrinya. Kok bisa? Salomo bukan raja biasa. Bergeser. Awalnya kan sebetulnya kepentingan politik itu. Kenapa istri Salomo banyak? Apakah karena dorongan seksual Raja Salomo luar biasa? Sebetulnya belum tentu demikian. Kemungkinan, ini kemungkinan. Justru karena kepentingan politik.
supaya nggak usah perang dengan Mesir, dia peristri anaknya Fir'aun. Karena Mesir pun kan nggak mau perang dengan Israel. Mending damai aja, kirim anaknya menjadi istrinya Salomo. Bangsa-bangsa lain juga sama. Dan Salomo iya aja, karena kepentingan politik diuntungkan di situ. Tapi tanpa disadari, dia bergeser sedemikian jauh. Siapapun di antara kita tidak ada yang kebal dan kita berkata, aku tidak mungkin bergeser. Bukankah nyatanya kita pernah merasa sama Tuhan gak ada gairah sama sekali? Jujur ya saudara, siapa yang pernah merasa doa kok rasanya hambar ya? Males banget. Siapa pernah ngalami gitu? Selain saya, karena saya angkat tangan. Saya pernah ngalami. Doa males, baca firman, apalagi kalau handphone Anda ada aplikasi yang kemudian, ini saya ya, saya tidak tahu Anda punya pengalaman seperti saya atau tidak. Tapi saya pernah di satu titik baca firman itu hanya kayak kewajiban. Kalau di Alkitab elektronik itu kan muncul pasalnya. Saya klik, setelah muncul pasalnya, muncul ayatnya. Dan begitu lihat ayatnya 70 itu rasanya, aduh. Tapi harus tetap baca. Jadi rasanya kok enggak gairah kayak dulu ya. Doa juga sama. Baru 5-10 menit panjangnya luar biasa. Padahal dulu bisa berjam-jam, biasa-biasa aja. Kita ibadah, ini era pandemi memang mengubah banyak hal. Termasuk jam ibadah. Saya tidak tahu apakah ini kabar baik untuk jemaat atau tidak. Karena dulu saya beribadah, itu minimal, itu 2 jam. Itu minimal. Paling sering 2,5 jam. Pernah 3 jam. Pernah 4 jam. Sekarang 1 jam. 1,5 jam maksimal. Sudah 1 jam gelisah. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Dulu kok enggak ya? Sekarang begitu sedikit molor, gelisah. Padahal kita lihat film, lihat durasi semakin panjang semakin suka. Lihat drakor, mau berapa jilid, mau berapa episode, berapa sesi, kita suka. Tapi kenapa sama Tuhan kok lebih perhitungannya luar biasa? Hati-hati, bergeser. Hitungan sekarang sama Tuhan. Dikit-dikit ngitung, dikit-dikit lihat apa yang saya dapat. Saya ke gereja, apa yang saya dapat. Saya sudah kasih ini, tuaian seberapa besar yang saya dapat. Hati-hati, mungkin itu tanda bahwa kita sudah kehilangan kasih yang semula. Pergeseran itu bisa terjadi tanpa kita menyadari. Karena itu hari ini kita justru ingat, kita sudah bergeser belum? Kalau kita bergeser, ayo balik lagi. Persis seperti ketika kita berada di area pinggir pantai. Kalau kita bergeser, dulu kita dengan dosa streets, yang gini enggak, yang itu enggak. Tapi sekarang, alah enggak usah rohani-rohani. Yang itu juga ngelakuin, apalagi dengar pendeta jatuhnya juga sama. Kalau pendeta jatuh itu kan tereksposnya luar biasa. Nah, pendeta aja bisa jatuh, pendeta aja boleh, masa saya enggak boleh? Hati-hati dengan pergeseran. Yang ketiga, yang terakhir, saya akan selesai di sini. Kenapa kita bisa kehilangan kasih mula-mula? Sadar nggak? Pergaulan kita itu bisa menentukan kita berada dalam passion kepada Tuhan atau justru kehilangan kasih yang mula-mula. Hati-hati dengan pergaulan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak cinta Tuhan, lama-lama kita jadi tidak cinta Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya passion yang kuat, maka kita makin lama justru makin berkobar-kobar untuk Tuhan. Makanya Alkitab menulis, jangan tinggalkan persekutuan dengan orang percaya. Kenapa? Karena itu yang menjaga kita punya passion dengan Tuhan. Menjaga kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita, saudara, bergaulnya dengan orang-orang keliru, kita bisa menjadi sama seperti mereka.
ayat terakhir, Bilangan 11 ayat yang keempat. Ketika saya ketemu ayat ini, saya pelajari dari bahasa asli dan saya dapatkan banyak berkat dari ayat ini. Bilangan 11 ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ini kan ceritanya bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dan di tengah-tengah, yaitu di padang gurun, mereka semuanya mengalami masa-masa sulit. Tapi sekalipun sulit Tuhan tolong, Tuhan pelihara mereka. Bagaimana mungkin di padang gurun puluhan tahun mereka masih hidup karena Tuhan menyediakan roti mana. Pagi hari buka kemah, mereka tinggal mengambil itu, mereka bisa menikmati makannya. Tapi saudara, bisa-bisanya mereka sudah diberkati, sudah dipelihara. Ingat tadi saya di awal berkata apa? Kalau sudah jadi biasa, menurunkan tingkat kekagumannya. Karena tiap hari sudah biasa makan mana, marah karena hanya mana. Makanya mereka protes, mereka berkata satu dengan yang lain, kita ingat di Mesir, kita makan ikan, kita makan mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, dan seterusnya. Lalu membandingkan, kita kurus kering. Ini sebetulnya terlalu berlebihan. Apakah mereka kurus kering? Enggak juga. Tapi mereka marah. Karena tadi yang pertama sudah biasa. Lalu kemudian ayat yang keempat menulis. Ini terjemahannya memang agak kasar. Tapi bagaimanapun inilah Alkitab terjemahan kita. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Siapa orang-orang bajingan ini? Jangan dipotong saudara, repot ya kalau masuk TikTok orang-orang dipotong tinggal bajingannya digatuk-gatuin saudara. Nah ini repot, ini era TikTok bahaya. Yang dimaksud orang-orang bajingan itu sebetulnya kalau Alkitab versi King James itu adalah mixed multitude. Kalau terjemahnya adalah orang-orang campuran. Dan para teolog yang meneliti ayat ini menafsirkan bahwa sebenarnya yang keluar dari Mesir itu tidak hanya pure 100% bangsa Israel. Ternyata ada beberapa, sekalipun jumlahnya kecil, tapi ada orang asing yang bersama dengan mereka. Ini yang disebut orang bajingan itu. Dan orang-orang ini mempengaruhi umat Israel. Ketika ada satu orang dominan dan orang-orang Israel bersama dengan mereka merasa nyaman dan mulai terpengaruh. Yang terjadi apa? Mana tidak cukup membuat mereka puas, mereka protes, mereka minta daging. Hati-hati dengan pergaulan kita. Anda akan sangat sulit punya passion dengan Tuhan. Kalau pergaulan kita dengan penjudi, dengan pemabuk, dengan orang-orang gak benar, sulit. Bagaimana mungkin Anda punya passion dengan Tuhan? Kalau orang-orang di sekeliling Anda, cara ngomongnya, cara berpikirnya, semuanya dunia. Bagaimana mungkin Anda bisa punya passion dengan Tuhan? Kalau di sekeliling Anda orang mengumpat, orang ngomong kotor, dan Anda merasa bisa. Bahkan Lot, tahu cerita Lot? Kalau Anda baca versi Perjanjian Baru, Alkitab menulis gini, saya kok teringat, karena saya tidak persiapkan, saya tidak tahu ayatnya. Tapi di Perjanjian Baru, di Ibrani kalau tidak salah, Alkitab menulis gini, maka jiwa Lot tersiksa karena tinggal bersama orang Sodom. Lot ini orang baik, Lot ini orang benar, karena dia bersama-sama dengan Abraham. Tapi jiwanya tersiksa karena apa?
Karena berada di tengah-tengah orang Sodom. Karena berada di tengah-tengah orang jahat, dia ikut-ikutan menjadi jahat. Bahkan akhirnya ketika diselamatkan Lot dan kedua putrinya, awal kebobrokan Lot kan kelihatan ketika malaikat Tuhan kan diminta oleh orang-orang Sodom untuk diperkosa. Dan Lot bisa-bisanya ngomong seperti ini, ini tamuku jangan, tapi aku punya 2 anak perempuan yang masih perawan. Kamu pakai aja, kamu pakai aja. Ada enggak orang tua segila itu? Sodom mempengaruhi pikiran Lot. Oke, anaknya pun sama. Buktinya apa? Ketika diselamatkan Lot dan kedua anaknya perempuan, istrinya Lot jadi tiang garam. Karena kan pikirannya hanya dunia, pikirannya duit, pikirannya hanya sayang ditinggalkan. Singkat cerita yang selamat Lot dan kedua putrinya. Dan kemudian setelah selamat, bisa-bisanya kakaknya yang tertua ngomong dengan adiknya. Kita kasih minum ayah kita anggur supaya mabuk. Setelah itu kita akan hubungan seks. Saya dengan ayah, besoknya gantian kamu dengan ayah. Yang sulung akhirnya mengandung, lahirlah, dikasih nama Moab, Bani Moab. Anda tahu bangsa Moab itu sebetulnya adalah anak Lot. Sebagai hubungan dengan putrinya sendiri. Yang kedua dikasih nama Ben Ammon. Lahirlah bangsa Ammon. Kok bisa? Ini keluarga orang benar dari awal. Bersama-sama dengan Abraham sekian lama. Kok bisa moralnya sedemikian jahat? Pergaulan. Hati-hati dengan pergaulan. Kalau Anda merasa bahwa pergaulan ini tidak membuat Anda dekat dengan Tuhan, putuskan pergaulan itu. Sekalipun ada harga yang harus dibayar. Saya senang bergaul dengan orang itu. Kalau di gereja ngomongnya terlalu rohani. Kalau di sana bebas, saya senang. Apa yang selalu kita suka belum tentu sesuatu yang bisa membuat pertumbuhan rohani kita menjadi sehat. Hati-hati dengan pergaulan. Ada 3 hal sebagai koreksi buat hidup kita pagi hari ini. Firman Tuhan seperti cermin. Ayo kita lihat sama-sama. Kita sudah bergeser belum? Kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula belum? Dulu kita dengar begitu ada acara gereja, semangat, excited. Sekarang kita dengar, repot, bakal capek, Dulu melayani excited, sekarang melayani jadi beban. Dulu berdoa gak usah dipaksa-paksa, sekarang seandainya saya bisa tidur lebih lama. Ada enggak ya, saya enggak usah baca firman. Tapi sekarang kan ada aplikasi yang saya kemana-mana setir mobil, biarlah itu dinyalakan. Ya, dibacakan Alkitab buat kita. Hati-hati saudara, kita bisa kehilangan kasih mula. Saya bisa. Bagaimana terjadi? Kalau saya menganggap itu biasa, yang pertama, apakah Tuhan sudah jadi biasa? Yang kedua, bergeser. Apakah sekarang kita sudah bergeser? Dan yang ketiga, pergaulan kita. Jangan-jangan ada di antara kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Kalau itu yang terjadi, firman Tuhan hari ini berkata, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mari kita kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Berdiri bersama-sama.